semuanya, saya akan menjawab soal yang nomor 2 yang A ya. Saya akan membacakan dulu soalnya. Pada tanggal 30 Desember 2024, PT Krakatau memiliki informasi sebagai berikut. Piutang dagang sebesar 320.000, penjualan kredit sebesar 1.920.000. Diminta hitunglah jumlah kerugian piutang dan buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan apabila yang pertama, kerugian piutang ditaksir 1% dari penjualan. Nah, untuk soal A ini adalah rekening cadangan kerugian piutang sebelum penyesuaian memiliki saldo kredit sebesar 800.000. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Kerugian piutang ditaksir 1% dari penjualan. 1% dikali dengan 1.920 sama dengan hasilnya yaitu 19.200. Lalu saldo kredit 9.200 dikurangi 800.000 sama dengan hasilnya yaitu 18.400. Nah, kenapa di sini kok dikurangin? Karena di sini mau disesuaikan. Nah, saya akan menjelaskan poin selanjutnya. Rekening cadangan kerugian piutang sebelum penyesuaian memiliki saldo debit sebesar 600.000. Nah, 1% dikali 1.920.000 sama dengan 19.200. Saldo debit sama dengan 19.200 dikali 600.000 sama dengan 19.800.000. Di sini saya akan menerangkan jurnal penyesuaian pada PT Krakatau. Periode 31 Desember 2024 pada tanggal 31, nama akun beban kerugian piutang di kolom debit sebesar 18.400, pada cadangan kerugian piutang di kolom kredit sebesar 18.400. Terjadi lagi pada tanggal 31, nama akun beban kerugian piutang di kolom kredit sebesar 19.800, pada cadangan kerugian piutang di kolom kredit sebesar 19.800. Total di kolom debit sebesar 38.200 dan di kolom kredit sebesar 38.200. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rekening cadangan kerugian piutang sebelum penyesuaian. Memiliki saldo kredit 6.900 ditambah 3.500 sama dengan 10.400. Yang kedua, rekening cadangan kerugian piutang sebelum penyesuaian memiliki saldo debit 6.900 dikurangi 1.500 sama dengan 5.400. Baik, saya di sini akan menerangkan jurnal penyesuaian dari PT Krakatau periode 31 Desember 2024. Pada tanggal 30 Desember, nama akun beban kerugian piutang pada kolom debit sebesar 10.400 dan nama akun cadangan kerugian piutang pada kolom kredit yakni sebesar 10.400. Selanjutnya pada tanggal 31 pada nama akun beban kerugian piutang pada debit sebesar 5.400 dan nama akun cadangan kerugian piutang pada kolom kredit yakni 5.400. Total pada kolom debit yakni sebesar 15.800 dan total di kolom kredit yakni 15.800. Baik, di sini saya akan menjelaskan rekonsiliasi milik PT Alexa. Di sini PT Alexa terdapat selisih antara kas menurut catatan perusahaan sebesar 25.399.900, sedangkan kas menurut rekening koran bank sebesar 29.197.200. Di sini PT Alexa telah menemukan beberapa faktor yang harus disesuaikan agar catatan perusahaan sama dengan catatan koran bank. Di sini faktor-faktornya diantara lain, yang pertama ada setoran sebesar 7.585.000 yang belum dicatat bank.
Di sini saya akan menjelaskan langsung ke pembuatan tabel rekonsiliasinya. Di sini yang pertama dijelaskan bahwa setoran sebesar 1.585 belum dicatat bank. Nah, di sini kita tambah keterangan di bagian rekening koran bank sebesar 7.585.000. Terus pada faktor yang kedua dijelaskan bahwa cek beredar sebesar total 8.038.300. Di sini kita tambah bagian dikurangi yang bagian rekening koran bank ada cek nomor 101 sebesar 1.581.600, cek nomor 205 sebesar 1.986.000, cek nomor 208 sebesar 4.470.700. Terus faktor yang ketiga, bank menagih Basel sebesar 5 juta dan terdapat bunga sebesar 125.000. Di sini kita akan mencatat bagian catatan perusahaan ditambah piutang Basel ditagih sebesar 5 juta. Terus kita catat keterangan yang bunga sebesar 125.000. Faktor yang keempat, kesalahan pencatatan biaya iklan cek sebesar 400, yang dimana sebenarnya 460.000 namun dicatat oleh PT Alexa sebesar 640.000, yang berarti kita harus mengurangi sebesar 180.000. Di sini kita tulis koreksi kesalahan cek sebesar 180.000. Maksud saya di sini kita tambah dikarenakan penyesuaiannya koreksi kesalahan cek sebesar 180.000. Terus faktor yang kelima, biaya bank sebesar 446.600 belum dicatat. Di sini kita akan mengurangi catatan perusahaan biaya administrasi bank sebesar 46.600. Terus ada pendapatan bunga sebesar 125.000 salah pencatatan. Maka di sini kita akan tambah lagi milik catatan perusahaan koreksi pendapatan bunga. Kita tambah 125.000. Terus yang terakhir ada cek kosong sebesar 1.189.400. Di sini kita kurangi pada bagian catatan perusahaan. Kita tulis cek kosong nominalnya 1.189.400. Nah, di sini kita sudah taruh semua faktor ke bagian tambah dan kurangi pada catatan perusahaan dan koran bank. Maka di sini kita jumlah penambahan bagian catatan perusahaan sebesar 5.430.000. Terus bagian jumlah pengurangan milik catatan perusahaan sebesar 1.236.000. Di sini kita tambah, di sini pada catatan perusahaan kita tambah jumlah penambahannya 5.430.000. Terus kita kurangi 1.236.000. Kita temukan hasil 29.593.900. Terus pada rekening koran bank kita temui ditambahnya sebesar 7.585.000. Terus kita temui jumlah pengurangannya 8.038.300. Kita tambah rekening koran bank yang awal 29.797.200 ditambah jumlah penambahan, terus ditambah dikurangi jumlah pengurangan, ditemukan bahwa hasilnya 29.343.900. Di sini terdapat selisih antara catatan perusahaan dan koran bank, yaitu sebesar 250.000. Maka di sini perusahaan harus meninjau ulang mengapa terdapat selisih antara 250.000 ini.
Baik dari pemaparan yang disampaikan oleh Mas Angga, untuk mencerminkan saldo kas yang benar dan mencatat transaksi yang belum masuk pembukuan, maka dilakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama ada wesel dan bunga berhasil ditagih bank. Maka jurnalnya adalah kas di sebelah debit sebesar 5.125.000, piutang wesel di sebelah kredit sebesar 5 juta, dan pendapatan bunga di sebelah kredit sebesar 125.000. Yang kedua yaitu koreksi cek iklan. Jurnalnya adalah kas sebesar 180.000 dalam kolom debit. Yang kedua adalah beban iklan sebesar 180.000 dalam kolom kredit. Yang ketiga ada biaya administrasi bank belum dicatat. Maka jurnalnya adalah beban administrasi bank di sebelah debit sebesar 46.600 dan akun kas di sebelah debit kredit sebesar 46.600. Yang keempat yaitu cek kosong dari pelanggan. Jurnalnya adalah piutang usaha sebesar Rp1.189.400 dalam kolom debit. Dalam kolom kredit berisi kas sebesar Rp1.189.400. Dan yang terakhir ada koreksi bunga bank salah akun atau harusnya bukan milik kita. Maka jurnalnya adalah pendapatan bunga di sebelah debit sebesar 125.000 dan akun kas di sebelah kredit sebesar 125.000. Iya, karena itu tanya Maka total dari jurnal penyesuaian di sebelah debit ada 6.666.000 dan di sebelah kredit ada 6.666.000. Maka total dari semua transaksi yaitu sebesar Rp6.666.000 di sebelah debit dan di sebelah kredit Rp6.666.000. Dengan jurnal-jurnal ini, maka catatan kas perusahaan mencerminkan saldo yang sesuai dengan kondisi real di bank. Sekian, terima kasih.